izinkanlah sedikit memaparkan tema yang sudah diamanahkan oleh pemerintah yang sudah tertulis, yakni tentang pendidikan seorang anak. Maka jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dipungkiri atau tidak, karena aktivitas yang ada, masyarakat yang ada di Kota Batam begitu padat dan begitu kencangnya, sampai-sampai kita lupa untuk membuat kurikulum yang ada di rumah. Disadari atau tidak, ada sebuah penelitian bahwa sekarang orang tua di kota-kota besar, salah satunya di Kota Batam, ini sudah mengalami kurangnya kedekatan terhadap anak. Sehingga wajar anak-anak kita tumbuh, berkembang menjadi orang-orang yang kadang-kadang beringas, kadang-kadang susah diatur. Itu karena kita lalainya dalam pendidikan, rangkulan kita terhadap anak kita sendiri. Bolehlah kita mungkin sibuk dengan urusan dunia, tapi janganlah kita lupa membuat satu kurikulum yang ada di rumah, khususnya kepada anak kita. Anak tidak tumbuh sendiri, Bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Anak itu lebih dominan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia rasakan. Kalau dia tumbuh dengan penglihatan, pendengaran, dan bahkan yang dia rasakan lebih sering di luar rumah, maka jangan sampai kita menyalahkan anak kita. Kenapa engkau susah saya suruh untuk sholat, nak? Kenapa engkau susah pergi mengaji, nak? Kenapa engkau susah berbakti kepada orang tuamu, nak? Maka justru kadang-kadang kitalah sendiri yang kurang dekat dengan anak kita, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di rumah ada sosok perempuan, yakni ibu, yang melatih dari bayi kosakata, berbahasa, bahkan melatihan fisik dari mulai dia merangkak sampai dia tumbuh, berkembang. Itu dominan diajari oleh seorang ibu dibanding dengan seorang ayah. Maka katakanlah kepada istri kita, apapun yang engkau sudah ajarkan kepada anak kita, mudah-mudahan mengalir pahala, karena kebanyakan pelajaran yang diambil dari anak kita ini adalah dari seorang ibu. Nabi Muhammad SAW katakan, al-hiya al-madrasatul ula fi hayati kulla insanin. Dipungkiri atau tidak, seorang ibu ini adalah madrasah pertama dari seorang anak sepanjang hayat. Maka apabila kita lupa dalam memanajemen pendidikan di rumah, maka jangan pernah kita menyalahkan diri kita, jangan pernah menyalahkan anak kita, karena ibu yang setiap hari bersama anak kita, kadang-kadang ibu yang kurang pendidikan, kurang mengaji. Maka peran kita sebagai seorang suami hari ini mengingatkan kepada saya pribadi dan kepada seluruh jamaah, ada peran-peran penting sebagai seorang suami dalam pendidikan anak di dalam rumah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah peran suami lebih dekat hubungannya dengan anak dan istri. Maka seorang suami, baik maupun calon suami, perhatikanlah bibit, bebet, bobot, itu kata orang Jawa. Kalau kata Nabi Muhammad SAW, tuqihul mar'atu li'arba'in, limaliha, walihasabiha, walijamaliha, walidiniha. Nikahilah bagi seorang calon suami itu, pilihlah pasanganmu itu, perempuan-perempuan itu dari 4 hal. Dari hartanya boleh, dari kecantikannya boleh, dari keturunannya boleh, dan pilihlah, kata Nabi Muhammad SAW, wa adfarta lidini, maka pilihlah, diutamakan itu dari agamanya. Pak Ustadz, kalau saya sudah memilih seorang istri bagaimana? Maka kalau kita sudah menikah, kita menjadi seorang suami, maka ajarkan nilai-nilai agama
kepada istri kita, karena ini peran penting pertama bagi seorang suami ataupun bagi calon suami, harus melek terhadap pendidikan di rumah. Jangan sampai kita pergi pagi, pulang pagi, seakan-akan tidak pernah menyentuh apa yang sudah terjadi di dalam rumah. Maka tiba saatnya anak sudah mulai tumbuh remaja, anak sudah mulai berkembang berdewasa, baru kita bilang, nak, ayo ngaji. Nak, di mana dirimu? Na'udzubillahi min dzalik. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah pendidikan yang ada di rumah, khususnya kepada anak kita. Ayo nak, kapan kita mengajarkan salat? Maka Nabi Muhammad SAW menggambarkan, kalau anak kita sudah umur 3, 4 sampai 5 tahun, dekati dia dan kita mulaikan kosakata, dengarkan ajaran yang baik. Lalu kalau sudah sampai umur 7 tahun, kita perintahkan mereka untuk sholat dekat, karena anak itu mencontoh apa yang dia lihat. Jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa bapakku gak pernah pergi ke masjid? Seakan-akan orang tua akan bertanya, nak, ayo pergi ke masjid. Bapak saja tidak ke masjid, bagaimana itu bisa terjadi? Ayo nak mengaji, bapaknya tak bisa mengaji. Ini pelajaran mengoreksi kepada siapapun sebagai seorang suami. Berikanlah kurikulum. Kalau memang kita sibuk, kita perintahkan kepada istri kita, Bu, anak, ini pagi ini, siang ini, sore ini, malam ini. Mulailah kita menjadi nahkoda kapal rumah tangga, kita akan bawa kemana. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendidikan anak itu ternyata setelah diwarnai di dalam rumah, peran seorang suami, seorang istri kepada anak, maka diwarnai yang kedua adalah pendidikan-pendidikan yang kita sudah antarkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, jangan sampai anak sudah baik di rumah, kita tiba-tiba mengantarkan anak kita ke tempat sekolah yang tidak pernah mengajarkan sholat, sekolah yang tidak pernah mengingatkan dia kepada Allah, sekolah tidak pernah mengajarkan adab dan etika. Sampai dia ke rumah, ayo nak, makannya sembarangan, gak pakai doa, kencingnya sembarangan berdiri. Maka guru yang ada di sekolah perlu bapak, para suami, perhatikan siapa gurunya anak kita. Maka ini penting. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Quran surah At-Tahrim ayat 6 itu, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Seakan-akan mengajarkan, hei para suami, jagalah dirimu dan keluargamu dari pedihnya siksaan api neraka. Perannya apa dalam ulama tafsir itu? Seorang suami, seorang ayah wajib mengingatkan kepada istri dan anak-anaknya, diantarkannya kepada pendidikan-pendidikan agama. Anak tahu agama itu dari kita, Pak. Siapa kita? Seorang suami mengantarkan anaknya ke tempat sekolah. Siapa guru ngajinya? Ini. Siapa guru sekolahnya? Ini. Bagaimana pelajarannya, kurikulumnya, bagaimana ngajinya, sudah sampai mana iqra'nya. Perlu, Pak, kita seorang suami mengecek. Bukan bim salabim, anak itu besar lalu kita bilang, nah, bapak sudah tua, engkaulah akan meneruskan perjuangan bapak, rajin sholat, hafal Quran dan sebagainya. Itu tidak mungkin terjadi, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling dahsyat yang ketiga adalah warna, yaitu siapa dia, siapa teman di anak kita. Maka kata Nabi Muhammad SAW, maka perhatikanlah siapa yang menjadi teman anak kita, anakmu. Falyanzur liman khalika, falyanzur ahadukum mayyukhaliluka. Perhatikanlah siapa yang setiap hari menemani anak kita di luar rumah. Maka anak itu bisa menjadi pintar, mengambil kosakata itu lebih baik di luar, Pak, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketimbang mengambil kosakata yang ada di dalam rumah. Maka warna yang ketiga ini begitu dahsyat, karena pergaulan dia. Setiap hari dia bermain bersama siapa, pulang sampai kapan. Kita seorang suami juga ikut berperan, siapa teman anak kita. Maka
Di setiap perumahan, hampir di setiap perumahan ini pasti ada anak-anak yang bermain motor sembarangan. Apa yang dikatakan oleh tetangganya? Ada siapa itu? Bukan siapa dirimu. Ada siapa? Kita di bawah-bawah, Pak, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari dunia saja sudah dicaci maki sama orang kalau ada anak yang bandel di perumahan. Apalagi nanti di akhirat, anak itu akan menarik kaki kedua orang tuanya kalau orang tua ini tidak pernah perhatikan pendidikan agamanya selama di dunia. Maka jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan anak-anak kita ini sudah mulai bikin kelompok-kelompok sosial, sudah mulai bikin komunitas, sudah mulai mengenal rokok, sudah mulai mengenal nyabu dan sebagainya. Berapa banyak berita-berita di Batam ini, anak SMK, anak SMA, anak SMP terjadi kenakalan-kenakalan remaja, dan itu semua ditangkap dan dipanggil kedua orang tuanya. Kalau di dunia saja dia sudah dipanggil, sudah dipermalukan di masyarakat, bagaimana di dunia akhirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kitalah seorang suami yang bertanggung jawab atas pendidikan istri, pendidikan anak yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari dari pelajaran khutbah singkat ini kita ambil pelajaran, mudah-mudahan kita menjadi suami yang tahu tentang pendidikan yang ada di rumah, khususnya kepada anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim.